di sini ada data pendidikan. Nah, data pendidikan ini yang kita isikan. Nah, di bagian data pendidikan ini, riwayat pendidikan yang kita isikan itu adalah seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, kabar gembira bagi teman-teman yang telah lulus seleksi PTKK Guru tahap 2. Dan di sini telah muncul teman untuk tombol pengisian daftar riwayat hidup bagi yang telah lulus ya, untuk diusulkan dalam penetapan nomor induk P3K. Ini khusus bagi teman-teman yang telah lulus seleksi PTKK Guru tahap 2, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan pengisian daftar riwayat hidup dengan cara klik di sini. Dan di sini mulai sejak tadi habis maghrib ya, kita sudah bisa melakukan pengisian daftar riwayat hidup, mulai dari data perorangan, pendidikan, pekerjaan, dan juga sampai di upload dokumen. Nah, sobat-sobatnya yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman, di sini mengapa untuk jadwal pengisian daftar riwayat hidup ini sangat singkat sekali. Sesuai dengan surat edaran terbaru dari BKN terkait tentang usul penetapan nomor induk P3K tahap 2 tahun 2021 secara elektronik, tertanggal 12 Januari 2022. Ya, di sini disampaikan bahwa untuk teman-teman itu melakukan pengisian DRH ya. Di sini sejak tanggal 10 Januari sampai tanggal 26 Januari 2022. Padahal saat ini sudah masuk di tanggal 19 Januari, teman-teman. Jadi dengan demikian, ini tinggal sekitar 7 hari lagi ya. Nah, di sini apakah mungkin kita bisa melakukan pemberkasan hanya dalam waktu sekian hari saja. Pada video ini teman-teman ada kabar gembira ya, bahwa untuk di sini pengisian DRH ini diperpanjang teman-teman. Jadi untuk jadwal yang semula di sini tanggal sekian ini, yaitu untuk pengisian DRH tanggal 10 Januari sampai tanggal 26 Januari 2022 ini adalah diperpanjang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani, teman-teman, baru saja. Nah, di sini disampaikan bahwa, halo sahabat guru yang tercinta, update ya info dari BKN untuk pengisian DRH P3K Guru tahap 2 ini mulai menjadi 19 Januari sampai tanggal 4 Februari tahun 2022. Nah, ini teman-teman disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwa untuk jadwal pengisian DRH ini update dari BKN terbaru ini nanti diperpanjang, teman-teman. Jadi bukan dimulai tanggal 10 Januari karena itu sudah kelewat ya, kita sudah rugi 9 harian, teman-teman. Jadi di sini untuk pengisian DRH itu dimulai hari ini yaitu tanggal 19 Januari yaitu sampai tanggal 4 Februari 2022. Nah, di sini kita masih punya cukup banyak waktu ya untuk melakukan pengisian DRH. Di sini teman-teman tidak usah terlalu tergesa-gesa. Yang penting untuk pengisian DRH ini benar, teman-teman. Jangan sampai ada kesalahan dan tentunya kita harus memiliki ketelitian yang tinggi ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 2, sebelum kita melakukan pengisian DRH, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini ada 2 tombol ya, yaitu untuk iya dan juga untuk tidak. Kalau misalkan di sini tidak, ini artinya kita ingin mengundurkan diri. Nah, di sini sebaiknya ini entah apapun nanti mungkin kita itu tidak berminat pada formasi ternyata mungkin jauh atau lain sebagainya, maka kita sarankan tidak usah mengundurkan diri, teman-teman. Jadi kita sudah berkomitmen kalau sudah mendaftar P3K Guru ini kita harus mau ya untuk ditempatkan sesuai dengan formasi yang kita pilih. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman itu melakukan pengisian DRH, terlebih dahulu teman-teman silahkan baca, silahkan unduh dan baca buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, yang mana di sini bisa diunduh di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa klik di sini, pada bagian buku pengisian DRH, ini kalian bisa klik di sini, maka teman-teman akan dimasukkan pada halaman ini, maka di sini teman-teman bisa melakukan unduh atau cetak ya, untuk buku pengisian DRH-nya. Nah, selanjutnya setelah di sini teman-teman masuk di sini, sudah diunduh, maka teman-teman ini bisa mulai mengisi DRH. Nah, di sini kita nggak perlu terburu-buru, yang penting benar, jangan diakhiri dulu untuk pendaftarannya, untuk pengisian DRH-nya, dikarenakan untuk jadwalnya ini adalah tidak lagi sesuai dengan surat edaran dari BKN terbaru ini. Karena di sini kalau misalkan kita mengacu pada surat edaran ini, maka nanti tanggal 26 Januari ini adalah sudah ditutup.
Nah, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nunuk bahwa untuk, yang, di sini nanti di tahap 2 ini diperpanjang ya, sesuai dengan pesan dari Instagram beliau, yang mana untuk, P3K tahap 2 pengisian DRH-nya ini menjadi tanggal 19 Januari, jadi mulai hari ini sudah bisa diakses ya, ini sampai tanggal 4 Februari tahun 2022. Nah, jadi di sini, masih ada banyak waktu ya teman-teman untuk kita melakukan pengisiannya. Nah, asal kita tahu saja teman, di sini untuk pengisian DRH, di sini kita, ada beberapa bagian yang harus kita isi. Nah, di sini yang pertama, ini adalah kita klik di sini pada bagian pengisian DRH. Nah, di sini pada tab yang pertama, itulah data perorangan. Jadi kita mengisi data perorangan, ini adalah terkait dengan biodata kita masing-masing ya, tentunya didasarkan pada data Dukcapil kita, sesuai dengan yang dokumen dulu kita lakukan untuk pendaftaran. KTP, KK itu sesuai di pendaftaran teman-teman. Nah, ini jadi ada data-data pribadi yang harus kita isikan, kemudian setelah data pribadi, di sini ada data pendidikan. Nah, data pendidikan ini yang kita isikan. Nah, di bagian data pendidikan ini, riwayat pendidikan yang kita isikan itu adalah seperti yang ada pada ketentuan pengisian DRH riwayat pendidikan dan kursus, teman-teman. Nah, di sini kita isikan yaitu ijazah ini mulai dari SD, kemudian SMP dan juga SMA serta ijazah S1. Kalau misalkan di sini ijazah S1 ini adalah sudah ada ya, di sini sudah ada, tinggal kita melengkapi saja. Nah, kemudian kita masukkan, tambahkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Kemudian setelah itu, ini kita isi riwayat pekerjaan kita. Nah, riwayat pekerjaan di sini, nanti kita isikan, jika kita memang memiliki riwayat pekerjaan ini boleh kita isikan. Mungkin ada beberapa, instansi yang mana di sini tidak perlu mengisikan riwayat pekerjaan, namun ada juga instansi yang, mewajibkan jika memiliki riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja, maka di sini diisikan riwayat pekerjaannya. Nah, selanjutnya untuk di bagian riwayat keluarga, di riwayat keluarga ini kita isikan data-data riwayat, para keluarga kita ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, di sini kita masih preview ya, masih preview. Nanti untuk tutorialnya secara lengkap ini teman-teman bisa simak video saya sebelumnya, atau nanti silahkan pantau channel ini akan saya update ya, entah nanti malam atau besok sore. Nah, nanti seperti itu teman. Jadi di sini kita siapkan untuk mengisi data riwayat keluarga, ini kita isikan, yaitu istri atau suami. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah menikah ya, ini kita bisa tambahkan di sini untuk data istri atau suami kita. Nah, ini kita isikan di sini. Berikutnya kalau misalkan kita sudah, isikan, kita bisa klik simpan. Nah, ini, kemudian setelah itu di sini ada anak teman-teman. Nah, anak ini kita isikan data anak, kemudian orang tua kandung, kemudian di sini data saudara kandung kita dan juga bapak atau ibu mertua kita. Selanjutnya, di sini pada bagian organisasi, di sini kita ada beberapa data yang harus kita isikan terkait tentang keikutsertaan kita, terhadap sebuah organisasi. Yang mana pada riwayatnya ini kita memang memiliki riwayat organisasi ya. Di sini kita bisa tambahkan di sini. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman bisa disesuaikan ya dengan SK atau juga KTA dari organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita isikan pada bagian riwayat organisasi, ini adalah kita siapkan SKCK, kemudian surat keterangan, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga nafsa. Nah, ini teman-teman, jadi kita, mengisi DRH ini harus lengkap dulu ya, lengkap dulu untuk surat-surat yang diminta di sini. Dikarenakan di sini diperlukan secara spesifik untuk kita itu mengisi DRH di sini. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial lengkapnya akan saya update, pada video saya setelah ini.